Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan apa kabar? Semoga hari ini bisa menjadi hari yang sangat indah dan bahagia untuk kita semua dalam rangka belajar Windows Phone. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi sedikit pengetahuan tentang bagaimana membuat aplikasi dalam Windows Phone. Setelah kemarin kita mencoba membuat aplikasi Windows Phone, sekarang saya akan mencoba mengulangi kembali untuk mengingatkan kembali teman-teman bagaimana membuat sebuah aplikasi Windows Phone yang secara terstruktur. Nah, pada kali ini ada 6 poin yang akan kita kerjakan pada sesi video kali ini. Yang pertama itu kita bagaimana membuat sebuah aplikasi, kemudian kita akan sedikit mengenal tentang IDE atau Integrated Development Environment Visual Studio, kemudian Designer dan Summary Editor, bagaimana drag and drop. Kalau kemarin kita ngetik sendiri di Summary Editor dan sekarang kita akan mencoba untuk drag and drop, kemudian bagaimana mengubah properties, kemudian relasi antara SAML dan Secrets, dan bagaimana cara menjalankan dan menghentikan aplikasi. Ya, baik, sekarang mari kita buka Visual Studio. Pada training video kali ini saya menggunakan Visual Studio 2012 for Windows Phone. Kemungkinan nanti ada beberapa tampilan yang berbeda dengan yang punya teman-teman yang memakai Visual Studio Express 2010. Baik, yang pertama kita lakukan untuk membuat sebuah aplikasi, yang pertama itu kita bisa membuat aplikasi dari sini, New Project, atau kita membuat aplikasi dari klik File, New Project. Ini sama saja, kita klik ini. Waduh, mohon maaf ini agak lama. Atau juga kita bisa dari sini, New Project. Nah, ini adalah tampilan project dialog pertama yang akan kita lakukan. Yang pertama di sini perlu teman-teman perhatikan, di sini sudah ada template yang sudah disiapkan oleh Visual Studio untuk membuat sebuah aplikasi Windows Phone. Di sini ada template yang sudah terinstall, kemudian kita pilih, jangan lupa kita pilih yang Visual Secrets untuk pembelajaran ini. Kalaupun suatu saat teman-teman ingin merubah ke bahasa yang lain, misalkan Visual Basic atau Visual C++, teman-teman tinggal pilih ini saja. Tapi untuk sementara jangan lupa teman-teman untuk memilih Visual Secrets. Ingat, memilih Visual Secrets. Kemudian di sini ada tampil Windows Phone Application template, kemudian ada Windows Phone Databound Application, ada Windows Phone Class Library, ada Windows Phone Panorama app. Ini ke depan kita akan pelajari beberapa template-template yang sudah disiapkan oleh Visual Studio. Tapi untuk pada saat ini kita akan fokus pada Windows Phone Applications. Kemudian di sini adalah nama aplikasinya. Misalkan kita buat nama aplikasinya itu adalah Hello World. Ini sudah biasa ya, teman-teman seperti udah familiar sekali dengan kata-kata Hello World. Nah, jangan lupa ini Hello World name ini sama solution name itu harus sama. Kemudian locationnya, kemarin banyak yang nanya, Pak, locationnya itu ada di mana, location foldernya. Nah, ini jangan lupa diperhatikan bahwasanya teman-teman itu membuat aplikasi akan disimpan di folder ini. Folder ini kalau di saya itu ada dokumen Visual Studio 2012 project. Ini nama folder lagi. Nah, ini tolong diperhatikan, jadi nanti ke depan teman-teman tidak pusing di mana lokasi projectnya gitu. Kita juga bisa mengubah project ini. Contohnya di sini akan saya rubah di kuliah. Ini folder kuliah, select folder. Nah, teman-teman juga bisa pindah ke bagian C atau bagian driver yang lainnya gitu. Kemudian ini kita checklist, harus di checklist, dan ini didiamkan seperti sedia kalanya. Kemudian kita oke. Kita tunggu.
Nah, ketika ada Windows Phone Application dialog seperti ini, maka kita harus memilih, menentukan pilihan mau OS 71 atau OS 8. Perlu diingat bahwasanya ketika kita membuat aplikasi untuk Windows Phone OS 7.1, maka kemungkinan besar itu akan berjalan pada Windows Phone OS 8. Tapi kalau kita membuat sebaliknya, kita memilih Windows Phone OS 8.0, itu kemungkinan besar tidak akan berjalan di versi sebelumnya gitu. Jadi kalau kita membuat di versi yang lebih kecil, maka di versi yang lebih besar itu akan berjalan. Jadi seperti itu catatannya. Maka dari itu, untuk training video ini saya pilih untuk Windows Phone OS 71. Kita klik, kemudian kita oke. Kita tunggu sebentar. Ini tergantung pada kualitas laptop teman-teman atau komputer teman-teman. Semakin bagus kualitas atau spesifikasinya, maka ini akan semakin cepat. Nah, di sini kita tunggu sebentar, sudah terbuat. Nah, ini adalah bagaimana langkah-langkah kita membuat aplikasi Windows Phone dengan template dan bahasa pemrograman C# atau C#. Nah, itu yang pertama, poin yang pertama, yaitu membuat sebuah aplikasi. Kita sudah lakukan ini, kemudian kita akan sedikit melakukan pengenalan tentang IDE Visual Studio. IDE itu merupakan lingkungan tempat kita membuat sebuah aplikasi atau mengembangkan sebuah aplikasi. Lingkungannya itu seperti apa? Ya, lingkungannya seperti ini. Seperti yang terlihat di layar kaca teman-teman, bahwasanya ini adalah yang disebut IDE. Jadi nanti kalau disebutkan IDE atau IDE, itu jangan bingung lagi itu apa, maka IDE itu adalah seperti ini. Seperti itu. Nah, misalkan saya ini di sini udah ada design atau designer block, kemudian di sini ada SAML editor, kemudian di sini ada solution explorer sama properties block, kemudian di sini ada toolbox. Nah, perlu kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kita di sebelah kiri itu ada toolbox. Nah, toolbox ini merupakan tools-tool yang sering kita perlukan untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, toolbox ini bisa kita pin supaya tidak hilang-hilang gitu, selalu ada di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin auto hide, ya silahkan dipilih ini. Seperti itu. Toolbox di sini. Di sini ada banyak. Kemudian di sini adalah design block. Di sini sudah terlihat contoh device atau contoh real device-nya gitu. Seperti itu. Kemudian di sini adalah SAML editornya. Jadi ketika kita merubah di SAML editor, maka di sini akan berubah. Begitu juga sebaliknya, ketika kita merubah di design block, maka yang di SAML editor itu akan kita berubah. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin di tutorial sebelumnya yang berbentuk textbook. Kemudian ini adalah Solution Explorer. Kita lihat di sini judulnya itu Solution Explorer. Jadi ketika nanti suatu saat kita mendengar atau mengatakan Solution Explorer, maka kita sudah harus tahu bahwasan Solution Explorer ini itu adalah bagian yang sebelah sini atau bagian managing project file. Di sini semua file project ada di sini, ada di Solution Explorer. Kemudian ini adalah properties block. Jadi properties block ini merupakan blok untuk atau Windows untuk mengubah properties dari elemen-elemen yang sudah kita masukkan ke sini. Kalau misalkan contohnya seperti ini, page name. Nah, di sini name-nya apa, kemudian teksnya di sini kan page name. Nah, seperti itu. Jadi ini mirip-mirip kayak PB. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan di sini tidak ada Solution Explorer, kemudian tidak ada properties dan tidak ada toolbox, maka teman-teman bisa memunculkannya dengan memilih menu
view. Nah, di sini tinggal pilih saja. Ada toolbox, ada solution explorer, kemudian ada properties Windows, ataupun kalau misalkan masih kurang, silakan teman-teman pilih yang other Windows. Di sini teman-teman bisa memilih atau memunculkan yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian di antara design block dan SAML editor, kita juga bisa mengatur ini gitu. Kalau misalkan saya ingin memindahkan design block ke kanan dan yang sama editor ke kiri, kita tinggal pilih yang ini saja, klik. Ini akan segera berubah. Kemudian kalau misalkan kita coba klik lagi, kemudian di sini kita lihat di sini hanya ada SAML editor. Kalau kita klik 2 kali di sini, maka yang muncul itu hanya SAML editor saja. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin lebar, ya tinggal pilih yang tadi saja. Nah, yang ini. Nah, kalau kita pilih yang desain aja, kita klik yang ini 2 kali. Nah, ini hanya ada desain saja. Kalau misalkan kita ingin memunculkan dua-duanya, maka kita bisa pilih yang ada di sini, vertical split, atau kita pilih yang horizontal split. Nah, di sini. Tapi menurut saya yang lebih enak itu adalah vertical split gitu. Jadi kita kembali lagi ke vertical split. Nah, baik, ini adalah salah satu atau proses pengenalan tentang IDE yang singkat. Nanti kita akan lebih jauh lagi mengenal tentang IDE ini. Baik, poin kedua sudah kita bereskan. Sekarang kita akan melakukan atau membahas poin yang ketiga, yaitu tentang designer dan SAML editor. Nah, ketika kemarin kita menggunakan atau mendesain sebuah aplikasi itu menggunakan SAML editor saja, yang ada di sini, klik di sini gitu ya. Nah, kita dengan mengerti sendiri. Nah, Visual Studio untuk Windows Phone ini juga mempunyai fitur yang sama dengan yang biasa kita lakukan di Visual Basic, yaitu kita bisa melakukan drag and drop apa yang kita butuhkan gitu. Di sini contoh saya akan drag button, menambahkan button ke sini. Nah, ketika ada highlight yang di sini, itu button kita itu akan tempel di sini. Kalau kita pindah ke atas, maka yang highlight itu di atas. Jadi blok yang di highlight itu adalah blok yang akan kita tempatkan button yang kita maksudkan gitu. Misalkan contoh saya di sini, klik. Nah, teman-teman juga bisa memindahkan atau bisa menggeser-geser button ini mau ke mana saja, bebas, terserah teman-teman. Misalkan kita simpan di sini saja. Kemudian misalkan kita memilih text block yang ini, bukan yang text box ya. Kalau text box itu inputan, kalau text block itu hanya memunculkan teks saja gitu. Seperti itu. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memunculkan text block. Klik di sini. Nah, kita juga di sini bisa mengatur besar atau wide dan height-nya. Kita atur. Nah, seperti ini. Jadi ini saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan hal yang seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kalau kemarin kita merubah dari sini, sekarang kita akan coba-coba merubah lewat sini. Nah, ketika kita klik button ini, maka yang di SAML ini akan di highlight. Ini agak abu-abu, warnanya itu agak abu-abu, jadi agak di highlight gitu. Jadi kalau misalkan kita mau lewat sini ya tinggal gampang, tinggal klik ini, kemudian cari yang highlight. Nah, kalau kita lihat ini, klik yang di highlight itu yang text blocknya gitu, yang ini. Kita tinggal bisa ngerubah lewat SAML editornya ini. Tapi pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana merubah lewat properties itu. Nah, jangan lupa teman-teman, ketika kita menambahkan sebuah elemen ke dalam aplikasi kita, itu wajib kita memberikan nama. Nah, jangan sampai namanya itu tidak ada gitu, karena nama itu sangat penting sekali ya, baik dalam kehidupan maupun dalam coding gitu ya. Nah, di sini jadi jangan lupa ketika kita buat elemen harus buat namanya. Kita misalkan di sini klik, kita rubah nama. Kalau kemarin kita lewat sini namanya, sekarang kita lewat sini aja, name. Nah, kita ganti di sini. Kita ganti. Klik. Namanya misalkan itu adalah click me.
click me bt. Nah, jangan lupa teman-teman untuk memberikan kata kunci di belakang nama elemen kita. Contohnya karena ini adalah button, jadi click me bt. Nah, bt ini sebagai tanda kunci bahwa menandakan ini itu adalah button gitu. Nah, supaya kita nanti tidak bingung. Click me itu bentuknya itu button, text block, atau apa gitu. Maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman setiap kali membuat nama dari sebuah elemen itu sebutkan jenis dari elemen tersebut. Di sini saya tulis bt disingkat saja gitu ya. Bt itu bukan boring time gitu, tapi di sini button gitu ya. Kemudian di sini kan tulisannya itu button, maka kita akan ngerubah di sini. Nah, button itu apa di sini? Ya, ini kan ada nih sama. Nah, ini adalah konten. Jadi kontennya kita rubah, click me, enter, maka di sini sudah otomatis berubah gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalaupun kita misalkan ingin merubah lebar dan tingginya atau teksnya seperti apa gitu, teman-teman bisa memilih dari sini teks. Di sini ada banyak, ada brush. Ini brush ini untuk backgroundnya, brushnya itu mau warna apa. Di sini ada, tinggal pilih teman-teman saja. Silakan dicoba bereksperimen. Kemudian bisa juga penampilannya seperti apa, opacity-nya berapa persen dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada layoutnya, ada teksnya dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Nah, kemudian kita coba pindah ke text block. Sama text block juga kita harus kita rubah propertiesnya dan kita beri nama. Nah, di sini kita rubah namanya itu adalah misalkan Hello World TB. Nah, TB ini adalah text block. Nah, untuk text box kita tandai dengan TBX. Ini kalau text block, kalau text box. Nah, tapi karena ini adalah text block, jadi kita singkat menjadi Hello World TB gitu. Jadi kita sudah tahu bahwasanya Hello World TB ini adalah elemen yang berjenis text block gitu. Kalau yang tadi click me bt itu yang berjenis button, elemen button gitu. Kemudian text blocknya juga kita bisa rubah teks di sini. Kita misalkan hilangkan saja atau jangan dulu. Misalkan kita ingin merubah teksnya. Di sini teksnya ingin digedekan. Misalkan di sini kita jadikan 28 saja. Nah, ini kan jadi gede atau misalkan kurang gede ya. Kita misalkan ganti ke 40 saja biar agak gede. Nah, ada gede seperti ini cukup. Kemudian teman-teman bisa di block, maksudnya di bold, italic atau underline. Ini sesuai selera teman-teman gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ini mirip kayak PB yang sering saya sebutkan, bahwasanya ini sangat gampang sekali gitu ya untuk mendesain aplikasi di Windows Phone ini. Nah, kemudian kita sekarang yang kita lihat yang di sini adalah designer dan sama editor, drag and drop. Kemudian kita sudah mengubah beberapa propertiesnya gitu ya. Nah, selain properties itu ada yang namanya itu event ya. Ada yang namanya event. Nah, event ini apa? Event ini adalah tingkah laku ketika elemen tersebut diklik atau ditekan oleh si user gitu. Eventnya itu seperti apa gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita klik me button, di sini ada yang namanya setting, ini ada tanda kunci Inggris, kemudian di sini ada yang tanda petir. Nah, tanda petir itu adalah untuk eventnya gitu. Nah, kita coba lihat di sini kalau misalkan kita klik itu tinggal diklik 2 kali, maka ini akan otomatis dibuatkan gitu ya. Kemudian kalau double tap itu seperti apa, kalau fokus seperti apa gitu. Ini eventnya kalau seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah event handler ketika user mengklik me ini. Nah, kalau kemarin kita membuat di sini,
klik, kita tulis sendiri di sini klik. Nah, kalau sekarang kita akan lebih mudah lagi, yaitu dengan menggunakan double klik di button ini, double klik, maka akan otomatis dibawa ke main.samal.cs. Nah, yang ini adalah sebuah blok di mana blok ini akan dijalankan ketika user mengklik button click me bt. Nah, di sini kan ada di sini private void click me bt. Nah, maksudnya private void ini adalah ini nama metode atau nama fungsi gitu ya. Nah, jadi kalau ini kan nama kelas, ini nama kelas, kalau ini constructor, kalau ini adalah nama fungsi. Nah, ini harusnya teman-teman sudah pada paham kalau misalkan teman-teman sudah belajar OOP gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Pokoknya ini adalah nama sebuah metode gitu ya. Nah, kemudian kita di sini akan mencoba mengakses elemen yang ada di samal yang tadi, misalkan yang mana tadi nih? Oh, yang ini, misalkan yang ini kita akan jadi ketika button diklik, text box ini akan berubah namanya. Misalkan kita hilangkan dulu ini, kemudian kita balik lagi ke sini. Misalkan tadi kita buat itu adalah hello world. Nah, teman-teman, ini sebuah fitur yang sangat asik dari Visual Studio. Jadi teman-teman ketika menuliskan baru mengetik sedikit saja itu sudah ada sugestinya dari si aplikasi ini, apa yang akan kita buat gitu ya, apa yang akan kita ketikkan. Di sini ada dua, kita tinggal pilih saja yang ini. Tadi kita sudah buat ini, namanya itu hello world tb gitu ya. Kemudian kita tekan dot. Di sini kita tinggal ketikkan T, maka sudah ada muncul yang mana yang di sini. Nah, tinggal dipilih aja di sini. Jadi teman-teman tidak usah ngetik panjang lebar gitu ya. Tinggal dipilih teks, kemudian sama dengan di sini sama dengan hello world. Nah, seperti ini. Seperti itu gitu. Jadi ini adalah hubungannya itu bagaimana seperti yang kemarin saya sebutkan bahwasanya SAML dan file .cs ini sangat erat sekali hubungannya gitu. Setiap file SAML itu pasti memiliki file CS-nya gitu, karena SAML ini adalah bagian view-nya, yang ini bagian view-nya, kemudian yang CS ini saya ulangi, ini adalah sebagai controller-nya atau sebagai kode yang mengontrol bagian view yang ini gitu. Jadi semua business logic-nya itu ada di file saml.cs gitu ya. Seperti itu. Kemudian setelah ini tadi bahwasanya relasi antara SAML dan CS itu seperti apa gitu. Jadi ketika orang mengklik atau berinteraksi dengan aplikasi kita lewat file SAML, maka itu akan dihandle oleh file si CS atau si crash-nya gitu ya. Nah, kemudian sekarang yang terakhir, kita bagaimana cara menjalankan dan men-setup aplikasi gitu. Sekarang mari kita coba. Nah, di sini teman-teman jangan lupa, di sini ada, ini kalau misalkan mau pakai device gitu ya, teman-teman tinggal pilih ini. Tapi karena sekarang device-nya tidak ada, jadi kita pilih yang emulator 71. Kemungkinan ini bagian ini akan berbeda dengan yang memakai Visual Studio 2010 gitu. Pokoknya pilih aja yang emulator 71 gitu ya. Seperti itu, klik. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman ingin pilih yang lainnya ya silahkan, terserah teman-teman gitu ya. Kita misalkan pilih yang ini emulator 7.1, kemudian kita tengah-tengah ini, tekan yang ini, atau kita bisa menekan F5, atau juga kita bisa menekan project debug. Nah, atau kita juga bisa melalui ini start debugging atau F5, atau juga pakai ini. Nah, biar gampang ini saja kita klik. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada error, maka di sini akan lancar-lancar saja. Ini sudah terbuka emulatornya. Kita tunggu sejenak, kita perhatikan di sini. Jadi jangan sampai teman-teman bingungan kok lama munculnya gitu. Kita perhatikan di sini statusnya itu adalah apa gitu ya. Jangan sampai wah ini lama banget gitu. Nah, kita harus lihat dulu ini statusnya launching text host.exe.
Nah, kemudian ini sudah aplikasinya sudah ada. Nah, jadi ini adalah aplikasi yang sudah kita buat. Kalau misalkan kita klik ini, maka akan muncul Hello World gitu ya. Ya seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman ingin mengubah atau mengedit kembali atau mengupdate kembali aplikasinya, maka teman-teman saya sarankan jangan langsung close emulatornya gitu ya. Jangan langsung close emulatornya, karena nanti pas ngejalanin lagi atau nge-running lagi, maka ini akan sangat lama gitu ya. Ya, supaya tidak lama, maka emulator ini jangan pernah di close selama kita mendownload aplikasi, kecuali kalau komputer kita ngehang atau apa gitu ya. Itu beda kasus lagi gitu ya. Nah, kita cukup pindah ke sini saja. Misalkan kita akan ngedit ini, klik apa? Nah, di sini kalau misalkan kita ada error seperti ini, changes are not allowed to code running on the .NET Compact Framework gitu. Kita klik OK saja, berarti karena kita belum stop aplikasinya. Nah, untuk stopnya adalah yang ini ada pause, ini ada stop juga gitu ya. Tinggal stop ini atau Shift F5, tinggal stop. Nah, jadi kita tetap bisa mengedit yang file yang ada di sini, kemudian kita juga bisa tetap menjalankan yang emulatornya gitu ya. Nah, seperti itu untuk sesi video pada kesempatan kali ini, bagaimana kita membuat aplikasi, kemudian mengenal ide atau Visual Studio, kemudian kita mengenal juga desainer dan SAML editor, kemudian merubah properties bagaimana, kemudian relasi antara SAML dan C-class-nya itu bagaimana, dan bagaimana kita menjalankan sebuah aplikasi dan menghentikan sebuah aplikasi. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.